Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you and your family are in good condition today. So we can do the activities today and something running well. Before I introduce myself, it's better for us to pray before we start the lesson today. Lebih baik sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Semoga kedua orang tua kita, Bapak Ibu guru kita diberi kesehatan dalam mendidik kita, dan semoga ilmu-ilmu kita nanti bermanfaat buat orang lain. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Pray finish. Okay, students. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya ucapkan tadi, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. My name is Hafid. You can call me Mr. Hafid. I teach you English. Saya mengajar bahasa Inggris at 10 analis ya, atau kalau kita terbiasa bilangnya teknik laboratorium medik ya. Jadi for about 1 year I will teach you about English. Saya harap nanti kerasan di kelas saya, karena ini masih kondisi belum stabil untuk pembelajaran tatap muka, sambil menunggu pembelajaran tatap muka ganjil genap seperti aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah kita pahami sebelumnya, maka kita tetap belajar dalam pembelajaran jarak jauh seperti sebelum-sebelumnya. Okay, students, my name is Hafid. You can call me Mr. Hafid or Pak Hafid ya. I was born in Pamekasan at Madura Island exactly for about 36 years ago. And I was graduate from Islamic State University in Sunan Ampel, Surabaya. And my hobbies are reading and traveling. And that's about me, simple ya. Nanti kita ketika tatap muka biar kita nanti perjelas saja, karena materinya ini juga nanti akan saya upload di channel YouTube saya dan di aplikasi e-learningnya SMK Kesehatan ya. I hope for about this semester we will learn the material easily. Kita akan belajar lebih mudah. Harapan saya seperti itu. Sambil nanti kita tatap muka ya. Kita awali dengan chapter 1 dulu. What is the chapter 1? Bab 1 tentang apa? Nah, this is the chapter 1 ya. Kita chapter 1-nya tentang talking about self. Di talking about self itu nanti lebih kita spesifik lagi, nanti ada greetings, ada sapaan, ada introduction ourselves and others, kita memperkenalkan diri kita sendiri dan orang lain. Terus bagaimana Pak nanti? Nah, next ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama kali ini adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri, about yourself, about others, ya, dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Ada nomor 2, meminta dan memberi informasi tentang jati diri, kemudian yang lebih fokus pada struktur teksnya sesuai dengan konteks, digunakan sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang nomor 3 itu kita lebih pada unsur bahasanya,
Nah, di situ nanti ada pronoun, subjektif, objektif, sama possessive pronoun ya. Nah, nanti yang poin ketiga itu nanti saya akan lampirkan di e-learning SMK terkait materi detailnya. Oke, let's continue to the next. Nah, greetings. Kita menyapa. What is greeting? Apa itu greeting, anak-anakku semuanya? Greeting is an expression which is used to address someone or other people. A verbal acknowledgement, and sometimes handshake, facial expression, gestures, body language, and eye contact can all signal what type of greeting is expected. Jadi greeting itu adalah ungkapan yang digunakan untuk ditujukan pada seseorang atau orang lain ya, baik itu secara verbal dan kadang-kadang itu menggunakan shake hand ya, atau salaman, atau juga nanti kadang-kadang pakai simbol facial expression, ungkap apa ya, ekspresi wajah, baik itu gesturnya, kemudian bahasa tubuh atau body language-nya, dan eye contact ya, dan lain-lainnya ya. Jadi itu juga bagian dari simbol dari sapaan itu tadi. Nah, next, we focus on the example ya. Ada beberapa tipe dari greeting itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, type of greeting. Tipe dari greeting itu ada formal greeting, ada informal greeting ya. Ada formal greetingnya yang biasa kita sering dengar tiap hari, ada hello, good morning, how are you doing ya, how do you do, dan di situ sudah saya kasih makna ya, nice to meet you. Nah, that's all about the formal greeting ya. Bagaimana meresponnya? How to respond the formal greeting that I have explained to you. Jadi hello, good morning. Kalau ada yang tanya how are you doing? I'm very well, thank you. How are you doing itu sama dengan ketika kita bilang how are you ya. How are you? I'm very well, thank you. How do you do? Gitu ya. Nice to meet you too. Itu meresponnya. Itu formal greeting ya. And how about the informal greeting? Nah, kalau formal tadi digunakan ketika kita berbicara di forum-forum formal atau dengan orang yang kita hormati betul ya. Bisa Bapak Ibu guru, orang tua kita, dan orang lain ya. Sedangkan yang di number informal greeting itu kita berbicara pada orang yang sangat akrab dan pada situasi yang tidak formal. Hi Sam, ya. How is everything? Bagaimana semuanya? How is it going? How is business? Ya. Good to see you ya. Nah, karena ini informal, maka ini biasanya digunakan di percakapan yang orang itu sudah kita kenal akrab ya. Kemudian bagaimana untuk meresponnya? Hi, great, atau hi, great, thanks ya. Great itu luar biasa ya. Or you can use pretty well. What about you? Good to see you too. Itu nah, itu respon-respon yang dalam informal greeting ya. Respon yang bisa kita pakai ya. And which one is the best? Mana yang terbaik? Nah, semuanya bagus. Cuma kita dari dua respon ini kita harus memahami situasi ya, situasi formal atau non formal ya. Seperti itu. Next, drilling ya. Nah, di drilling hari ini kita akan belajar about the pronunciation and intonation ya. Di drilling ini ada greeting, ada pronunciation and intonation. Sapaan, cara mengucapkannya dan intonasinya. Hai. Nah, hai. Di sini ada hai. Hai-nya itu ada di agak ke tengah ya, di depan ya hai. Di belakang hai-nya itu sudah nadanya, intonasinya sudah menurun ya. Hello. Nah, ketika kita mengucapkan hello itu ada nada, ada intonasi yang meninggi di akhir gitu ya. Nanti kita bisa praktek di dalam kelas. Di kelas kalau kita sudah kembali normal lagi ya. Good morning. Nah, good morning. Good afternoon. Good evening. Jadi good morning di situ ya, sama good afternoon. Good afternoon. Jadi the intonation it's differ.
Antara good morning, antara good afternoon sama good evening itu tidak sama ya intonasinya. How are you? Ya, jadi dikasih simbol seperti itu. How are you? Jadi ada tingginya nada, tingginya intonasi itu seperti itu. How about you? How about you? Boleh. How about you? Gitu ya. I'm fine. Ya, itu sedikit datar. I'm fine. I'm great. Nah, beda dengan I'm fine itu yang sedikit datar. Kemudian I'm great itu juga sudah lebih I'm great. Ya, jadi intonasinya lebih tinggi di belakang seperti itu anak-anakku. Jadi saya ulangi, hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you? How about you? I'm fine, I'm great. Seperti itu anak-anakku. Itu sekedar contoh dari intonasinya. Next ya, introduction ourselves and others. Kita masuk pada materi, pada tema, pada subbab tentang memperkenalkan kita sendiri dan orang lain ya. Ya, apa intinya perkenalan pada dirimu sendiri, memperkenalkan dirimu sendiri dan orang lain. Other person when they never meet that person. Jadi memperkenalkan orang lain yang belum pernah bertemu sebelumnya gitu ya. Orang lain. Nah, ini simple ya. Introducing ourselves, contoh dialognya singkat ya. Hi everybody, let me introduce myself. My name is Aikal, I was born on 14 October 2011. I was graduate from Islamic boarding school Amanatul Ummah. My hobby is reading. Ini simple ya. Just like the introduction of my when I am introduce myself ya. Hampir sama lah, ini simple ketika saya memperkenalkan diri saya tadi di awal. When I was introduce myself ya. Next, let's discuss about the example of introductions other self. Nah, kalau tadi itu memperkenalkan diri kita, sekarang kita mencoba memperkenalkan orang lain. Do you know Siska? Nah, this is a friend of mine, Saka. Ini beberapa contoh. Do you know Siska? Kamu paham Siska? Ini teman saya, namanya Saka. Ini memperkenalkan orang lain pada teman kita, memperkenalkan teman kita pada teman kita satunya. Gitu ya. Atau kita bisa menggunakan may I introduce my friend mom. Nah, ini sopan ya. May I introduce my friend mom. Bolehkah saya memperkenalkan teman saya bu? Ya. Memperkenalkan teman saya, bukan cowok saya atau cewek saya. Ya. Nah, respons. Ya. No, I don't think so. Sepertinya tidak. Hi, glad to meet you. I'm Saka. Katanya gitu ya responnya. Hello Leo, pleased to meet you. I'm glad to know you gitu ya. Nah, itu nanti bisa anak-anakku bisa pelajari di rumah. Memang kita bahasanya buat campur aduk saja. Campur bahasa Indonesia dan campur bahasa Inggris ya. I'm afraid you did not understand what I mean. Jadi kita campur-campur saja ya. Next. Nah, di sini adalah contoh email ya. Contoh email yang di situ ada materi tentang memperkenalkan dirinya sendiri. Hello atau hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I would really like to be your e-pal. You should really cool. You sound really cool, mohon maaf ya. I guess I'd better tell you something about myself first. I am 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have two brothers and two half sisters, and I am the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista.
I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I am in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I am into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need a lot of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art, geography. I think I would like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Hana, gitu ya. Nanti bisa belajar pronunciation-nya di rumah, bisa dimirip-miripkan lah seperti itu ya. Nah, next, ini surat dari Saida. Surat ya. It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown ya. Ini bukan balasan dari yang tadi, tapi ini surat yang lain yang menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Ini lanjutan dari surat Saidah tadi ya. Nanti bisa dibaca di rumah, bisa dipelajari how to pronounce it well ya. Next ya. After reading the text in the chart below, identify the main idea of each paragraph. Then write the most important detail in your own word ya. Jadi setelah membaca yang dialog yang di atas yang membaca teks di atas tadi tentang introducing self ya. Nanti kita mencoba mengisi teks 1 ini, kita pilah-pilah ya. Paragraf 1 main idenya, di situ ada Hana introduce herself ya. Hana itu memperkenalkan dirinya sendiri. Lebih detailnya apa? Tentang apa yang ada di bab 1 itu, ada detailnya ya. Hana know Alia from Caroline. Hana kenal Alia atau paham Alia itu dari Caroline ya. Yang Caroline told Hana that Alia want to have pen pal from USA. Caroline itu bilang pada Hana bahwa Alia ingin punya sahabat pena ya. Oh ya, pen pals itu sahabat pena ya. Tahun 80-an itu pernah ngetren pen pals itu. Ya, ada sahabat pena ya. From USA, dari United States of America. Itu paragraf pertama. How about the second paragraph, the third paragraph, and the fourth and the fifth paragraph? Bagaimana 2, 3, 4, 5 paragraf itu, ide pokoknya apa, detail dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 itu seperti apa. Jadi buatlah contoh isilah seperti contoh di paragraf 1 itu. Kemudian paragraf kedua. Nah, paragraf kedua, text 2. Mohon maaf, bukan paragraf kedua tapi text 2 ya. Caranya sama, main idenya, kemudian detailsnya itu apa. Itu kita isi di rumah tentang main idenya dan detailnya seperti yang di teks 1 tadi. Teks 2 itu ngambil dari yang suratnya yang Saidah itu ya. Seperti itu. Oke. And email ya, part of the letter and email. Jadi di sini selain itu tugas kita juga membuat partisi atau bagian-bagian dari surat atau email itu ya. Jadi ada opening, ada content, ada closing. Tapi untuk yang ini, yang part of the letter and email, purpose and details, ini nanti kita diskusikan di pertemuan tatap muka ya. Pertemuan tatap muka ganjil genap nanti yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer sendiri, selalu cuci tangan sebelum masuk ke kelas, dan pakai face shield ya, seperti standar yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, yang ini nanti parts of the letter, saya ulangi lagi, parts of the letter or email ini kita diskusikan di kelas. Jadi opening itu
tujuannya adalah to start the communication. Jadi opening itu tujuannya adalah untuk memulai komunikasi. Detailnya apa saja, kemudian ada konten, ada closing, dan seterusnya seperti itu anak-anakku ya. Materi yang simpel ini saya akhiri dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris kali ini. Semoga kita mendapat manfaat dan bertambah senang dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian semoga ilmu-ilmu yang kita sudah peroleh bermanfaat di kemudian hari. Marilah anak-anakku, let's close the material today. Let's close the meeting today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And thanks, my students. See you next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.